Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang program UP2K, yaitu upaya peningkatan pendapatan keluarga, di mana kelompok kami ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Hoirunisa, sebagai moderator dan sebagai pemateri ketiga. Lalu ada Hilmi Nur Fahira sebagai pemateri pertama. Lalu ada Ira Sri Damayanti sebagai pemateri kedua. Untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nur Fahira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program kesejahteraan keluarga atau PKK yang dilatar belakangi oleh setiap keinginan masyarakat untuk memiliki kesejahteraan dalam hidupnya. Kesejahteraan merupakan sebuah istilah sederhana namun sulit untuk direalisasikannya. Hal ini terjadi pada masyarakat Indonesia yang sebagian besar hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Tidak sedikit di antara mereka dapat memenuhi akan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, bahkan kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yaitu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Pada bab 1 pasal 3 ayat 5 yang berbunyi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yaitu sebuah organisasi yang berperan besar dalam masyarakat serta dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. PKK yang sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat yaitu pada Pokja 2 yang membidangi program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Salah satu bentuk pelaksanaan program kerja Pokja 2 PKK diwujudkan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K. Program UP2K adalah salah satu bentuk program yang diambil pemerintah yang ditujukan kepada kaum perempuan dan hanya diprioritaskan kepada mereka yang kurang mampu atau minim modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak mampu untuk meningkatkan pendapatan mereka, atau lebih jelasnya, pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya penambahan modal dari pendapatan mereka. Yang selanjutnya ada dasar hukum pada pelaksanaan kegiatan UP2K atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Yang pertama, ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Nomor 2, Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan UP2K PKK tahun 1994. Nomor 3, Panduan Pembinaan UP2K PKK melalui Tim Penggerak PKK tahun 1994. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Lalu selanjutnya ada hakikat program UP2K. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar memiliki akses yang luas dalam bidang ekonomi, sehingga mempunyai keterampilan dan mampu mengembangkan potensi yang ada di diri individu tersebut, serta lingkungan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga adalah salah satu program pembangunan yang berpihak pada perempuan di desa yang pelaksanaannya kegiatan masuk dalam Pokja 2, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Program UP2K ini dijadikan salah satu basis implementasi pemberdayaan perempuan di tingkat praktis, sehingga terciptanya potensi, daya, dan karakter perempuan yang tidak kalah penting dengan laki-laki. Tujuan program peningkatan pendapatan keluarga yang pertama untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga. Yang kedua, meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam menambah pendapatan keluarga. Yang ketiga, untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat. Yang keempat, mengembangkan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok atau perorangan. Yang kelima, untuk meningkatkan usaha yang telah ada agar lebih meningkat mutu dan jumlahnya. Yang keenam, membantu modal usaha bagi usaha ekonomi lemah untuk menumbuhkan kewirausahaan.
Yang ketujuh, meningkatkan kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat atau prakoperasi dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat. Kepada Hilmi Nur Fahira yang telah menjelaskan tentang program UP2K. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ira Sri Damayanti. Yang selanjutnya di sini ada penyelenggaraan program UP2K dan peserta didik program. Nah, yang pertama ada penyelenggara program UP2K. Nah, jadi biasanya lembaga-lembaga yang melaksanakan program UP2K ini yaitu diantaranya ada yang pertama Satuan Pendidikan Nonformal seperti lembaga kursus pelatihan atau yang biasa disebut LKP, dan yang kedua ada sekolah SMK kejuruan dan yayasan. Yang ketiga ada badan usaha atau industri dan organisasi mitra atau yang biasa kita sebut ORMIT, dan yang keempat ada Balai Latihan Kerja atau BLK. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program UP2K. Yang selanjutnya yaitu peserta didik program. Nah, sasaran dari program UP2K adalah yang pertama yaitu setiap warga Indonesia yang berusia 16 sampai 35 tahun, putus sekolah atau lulus namun tidak melanjutkan. Dan yang kedua, individu yang belum memiliki pekerjaan tetap atau sedang menganggur. Yang ketiga, keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah yang memiliki kegiatan usaha namun memiliki hambatan dari segi modal. Yang selanjutnya yaitu ada pendidik program dan pelaksanaan program. Nah, untuk yang pertama ada pendidik program. Nah, pendidik atau instruktur UP2K harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama itu memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan dan materi yang diajarkan. Nah, jadi seorang instruktur harus mempunyai basic atau keterampilan sesuai dengan program yang ada di UP2K dan juga dibuktikan dengan sertifikat kompetens, pengalaman, atau ijazah yang relevan. Yang kedua, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar. Dan yang ketiga, memiliki pengalaman bekerja sesuai dengan bidang keterampilan atau kompetensi yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua ada pelaksanaan program. Nah, di sini ada poin pertama yaitu kurikulum. Nah, dalam pelaksanaan program UP2K ini menggunakan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang diterbitkan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk menggantikan kurikulum 1994. Pada kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Nah, pada kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang dengan mengembangkan sejumlah kecakapan hidup atau life skill. Poin yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana atau fasilitas yang digunakan saat pelaksanaan program UP2K ini diantaranya yang pertama yaitu ruang belajar seperti kelas saat pembagian materi secara teori. Yang kedua, ruang praktek lengkap dengan peralatan untuk memasak. Yang ketiga, bahan-bahan untuk menunjang pembelajaran secara praktek. Dan yang keempat, alat-alat yang lengkap untuk menunjang pembelajaran secara praktek. Nah, itu adalah sarana dan prasarana dalam program UP2K. Nah, poin yang ketiga yaitu proses pelaksanaan program UP2K. Nah, yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, jadi pada tahap ini yaitu tahap untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang akan dilaksanakan pada program UP2K. Dan yang kedua ada pengorganisasian, dan yang ketiga ada penggerakan atau pelaksanaan. Di sini sudah masuk tahap pelaksanaan program UP2K. Dan yang keempat ada proses pembinaan, dibagi menjadi 3, yaitu ada pengawasan terhadap lembaga, supervising terhadap kegiatan pelaksanaan, serta pemantauan terhadap proses pelaksanaan program. Dan yang kelima ada penilaian.
Poin yang keempat yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar warga belajar dilaksanakan melalui evaluasi perkembangan hasil belajar pada tiap tahapan kegiatan pembelajaran dan evaluasi akhir melalui uji kompetensi. Dan seluruh warga belajar wajib mengikuti uji kompetensi untuk melihat output yang diberikan dari program UP2K ini. Nah, jadi pada pelaksanaan program UP2K ini ada yang namanya evaluasi hasil belajar. Nah, yaitu bentuk evaluasi dari hasil belajar peserta didik selama mengikuti pelaksanaan program. Nah, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau kemampuan setiap peserta didik. Poin kelima yaitu belajar tuntas. Nah, lembaga menjamin seluruh peserta didik yang mengikuti program UP2K melakukannya sampai tuntas dan bersertifikat kompetensi dan juga bisa menghasilkan output yang maksimal untuk pribadinya. Yang selanjutnya ada jenis keterampilan dalam program UP2K dan indikator keberhasilan. Nah, yang pertama ada jenis keterampilan yang ada pada program UP2K yaitu jenis keterampilan tata boga seperti membuat kue, bolu, roti, kue pernikahan, dan juga kue ulang tahun. Nah, jadi pada tahap proses kegiatan pelaksanaan program UP2K ini pertama-tama peserta didik diajarkan hal dasar bagaimana membuat kue, bolu, dan juga roti. Nah, pada tahap selanjutnya setelah peserta didik mengetahui atau sudah dapat atau bisa membuat kue, bolu, dan roti, pada tahap selanjutnya yaitu mengkreasikan bolu tersebut dengan membuat kue pernikahan atau kue ulang tahun. Nah, yang kedua ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan program UP2K adalah yang pertama, warga belajar dapat menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas dan mengikuti uji kompetensi. Dan yang kedua, output yang dihasilkan yaitu warga belajar dapat bekerja di dunia usaha atau industri sesuai dengan job order atau demand letter attachment yang relevan. Nah, makasih kepada Ira Sri Damayanti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu tentang program bantuan UP2K, di mana program bantuan UP2K ini terbagi menjadi besaran bantuan, penggunaan bantuan, perpajakan, dan sanksi. Di mana yang pertama yaitu besaran bantuan. Total besaran dana bantuan yang dibutuhkan dari pemerintah untuk menunjang peserta didik dalam mengikuti penyelenggara program UP2K yaitu sebesar 10 juta per peserta didik, di mana 10 juta itu akan dirinci dalam penggunaan bantuan. Bisa kalian lihat tentang penggunaan bantuan ini, yaitu itu ada manajemen, ada pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran, dan ada penyaluran atau penempatan kerja. Kalian bisa lihat dengan seksama tentang penggunaan bantuan tersebut, yaitu tentang perpajakan, di mana penerima bantuan mengelola dana bantuan dengan menaati ketentuan peraturan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tentang sanksi. Apabila lembaga penerima dana bantuan pemerintah melakukan hal-hal yang melanggar perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, dan peraturan perundang-undangan, maka lembaga penerima dana bantuan pemerintah akan dikenakan sanksi administrasi seperti teguran, pemutusan perjanjian kerjasama, penghentian bantuan, dan pengembalian kerugian dana atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tentang analisis kontribusi masyarakat dalam program UP2K, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah bergabung pada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di Kampung Sampahan Lega, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah adanya program kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K ini, perlahan-lahan masyarakat bisa berkembang dalam hal pekerjaannya ataupun keterampilannya, karena bisa mendapatkan sedikit modal dan untung untuk mengembangkan usahanya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan berkembangnya usaha mereka, berkembang pula ekonomi dan sosial mereka. Berdasarkan hal tersebut,
Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kampung Sampahan Lega. Taraf hidup ini bukan hanya diukur untuk secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan kehidupan spiritual mereka. Yang kedua yaitu ada analisis kontribusi masyarakat dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat di Kampung Sampahan Lega, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Eksistensi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K menjadi sangat penting dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat di Kampung Sampahan Lega. Kontribusi yang diberikan UP2K yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdapat dua hal. Pertama, kontribusi dalam hal produksi, yaitu UP2K meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, dan yang kedua, memberikan kontribusi dalam hal konsumsi. UP2K meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bahwasanya ukuran kesejahteraan ekonomi ini pun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi atau skala usaha. Tentang program UP2K ini, yaitu bisa disebut dengan PKK unggulan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian komen video ini, dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe video ini. Juga share ke teman kalian. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.